Santri Kalong TV, media dakwah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan, masih berkenaan dengan babun fil yaqini wa tawakkuli, yakni bab tentang yakin dan tawakal. Hadis yang kedua atau hadis yang ke-75 dari keseluruhan hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin. An Ibni Abbasin, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai keduanya. Aidon juga, ini hadis yang pertama kemarin diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Hadis yang kedua ini juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, yakni saudara sepupu Kanjeng Nabi. Anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena adalah beliau yaqulu, berdoa ya. Karena isinya doa di sini, dan ini doa yang bagus ini, Pak, ya. Apa itu? Allahumma, ya Allah, laka dumateng panjenengan aslam tu pasrah sapa ingsun, wabikalan dumaten panjenengan aman tu iman sapa ingsun. Allahumma, ya Allah, laka pada engkau aslam tu hamba berserah diri, wabika dan kepada engkau aman tu hamba beriman. Nah, ini bagus. Kalau bisa hafalin, Pak. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu, dan atas engkau tawakkaltu hamba bertawakal, wa ilaika dan kepada engkau anabtu hamba kembali. Ini nih. Wa bika dan kepada engkau ya Allah khosamtu hamba. Khosom ini bimakna, sebentar, khosom tu. Mana ini? Maksudnya khosom tu ini adalah kami berjuang, ya, hanya kepada engkau ya Allah kami hamba berjuang atau minta hukum pada engkau. Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya hamba a'udzu, mohon perlindungan hamba biizzatika dengan kemuliaanmu. Di sini izzah di sini diartikan juga, sebentar, ai bi kuwatika wa qudratika wa sultanika. Nah, ini izzah di sini artinya hamba berlindung kepadamu pada kekuatan kau, wa qudratika dan kudrat kekuasaan, ya. Tadi kuat dengan kekuatan, kudrat dengan kekuasaan, wa sultanika dan apa? Sultan kekuasaan juga, ya, sultanika. La ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah illa anta, kecuali engkau. Antudillah, semoga engkau tidak menyesatkan ni kepada hamba.
Anta engkau ya Allah al-hayyu zat yang maha hidup, alladzi yang la yamutu yang tidak akan pernah mati, yang tidak akan mati. Wal jinnu dan adapun jin wal insu dan manusia yamutuna mereka semua akan mati. Ini bab tawakal, Pak. Tawakal, Mas. Ini pasrah total kepada Allah. Doa ampuh nih, ya toh? Doa ampuh ini. Kalau bisa apalin. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika wa tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khosamtu. Ini pasal total. Ini kapan dibaca? Sewaktu-waktu jenengan dalam keadaan betul-betul terjepit. Ini jenengan baca. Insya Allah pasti Allah akan ngasih jalan. Dari mana? Dari yang tidak kita sangka-sangka. Iman. Karena apa ini? Serah dirinya kepada Allah, imannya kepada Allah, tawakalnya kepada Allah. Kita kembali juga kepada Allah. Ini kan pasrah namanya, ya toh? Terus kita memuji juga ini, la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan kecuali yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Antudillani, semoga ya Allah jangan sampai Engkau menyesatkan hamba. Antudillani itu artinya begitu. Anta engkau ya Allah. Ini nih, ada berdoa itu begitu. Ada berdoa itu menyebut nama-nama Allah. Al-Hayyu, Al-Qayyum. Nek jenengan pengen kaya, ya Rozak misalnya. Jenengan pengen kaya, ya Ghani. Sebut itu, Pak. Ya, sebut. Ya Allah, ya Ghani, ya Ghani, ya Ghani, ya Hamid, ya Ghani, ya Hamid, ya Mubdi'u, ya Mu'id. Nah, gitu itu, ya. Ini dibaca. Anta engkau ya Allah al-hayyu zat yang maha hidup, alladzi la yamutu, di mana tidak akan pernah mati. Ini kan percayaan betul-betul kepada Allah. Udah serah total. Karena apa? Hamba mohon pertolongan kepada Engkau karena hamba tahu ya Allah, Engkau itu zat yang gak akan pernah mati. Makanya saya berserah diri hanya kepadamu. Begitu, ya kan? Saya nggak berserah diri kepada jin, saya nggak berserah diri kepada manusia. Karena apa? Ya mutuna, jin manusia itu akan mati. Aku nggak percaya sama manusia, aku nggak percaya sama jin. Saya hanya kepadamu ya Allah percaya. Gitu, ya toh? Ini hadis muttafaqun alaih. Artinya apa? Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Diapalin, Pak. Dibaca habis sholat. Ini kan doa ini, la ilaha illa anta antudillani. Ya Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Jangan sampai Engkau menyesatkan hamba ya Allah. Nih, kan begitu. Lengkap ini. Lengkap. Ini hanya doa, Pak. Penjelasannya mungkin udah pernah saya sampaikan di awal-awal. Intinya ini doa pasrah kepada Allah. Wabil khusus jenengan yang lagi pikirannya mumet ini. Ada yang mumet nggak nih? Ada yang mumet nggak? Mumet istrinya susah diatur. Mumet anaknya susah diatur. Mumet nggak duit. Mumet corona nggak selesai. Nah ini mumet juga itu ya. Yang seperti itu. Ini lagi mumet tuh sering baca ini, dibaca. Oh ya, saya dapat kabar ada orang kena positif corona. Iya. Hampir putus asa ini orang. Kemudian dia tanya kepada temannya. Temannya itu ya
setengah santri lah gitu. Tahu temennya ini dikasih amalan tibil kulub tadi. Tibil kulub. Baca ini coba, baca tibil kulub, ditulisin. Dikasih tulisan lah. Di YouTube kan di Google kan banyak tuh. Apalin artinya tuh. Ini orang yang kena positif, Pak. Anak muda pada kena positif. Dia baca sholawat tibil qulub, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha, sambil nangis-nangis. Pasrah kepada Allah habis sholat. Dibaca terus. Harusnya kan 14 hari, ya kan? Baru ini 4 hari udah sembuh total. Ini 4 hari set langsung sembuh. Karena apa? Tadi pasrah total. Dia tadinya udah putus asa ini, mau bunuh diri. Karena memang kalau orang kena positif corona, itu sesak napas. Karena memang yang diserang paru-paru. Udah sesak napas, dia udah mau bunuh diri. Dapat doa itu, dia amalkan, pasrah kepada Allah. Kalau sekiranya mati ya udah, yang penting saya baca sholawat. Gitu, dibaca terus bolak-balik habis sholat di rumah sakit. Apa yang terjadi? 4 hari sembuh, Pak. Nah, makanya yang jenengan sehat-sehat ini, ojo lali, pokoknya baca sholat tibil qulub. Naik motor yang ngegrab itu, Allahumma sholli ala sayyidina, wah mantap, ya kan? Penumpangnya batuk-batuk, Allahumma, ya ini corona lagi ini, udah bismillah aja, Pak. Insya Allah yakin betul, ya insya Allah. Tapi disertai dengan pasrah. Apa pasrahnya? Ya Allah Gusti, wasilah bacaan sholawat kula niki, bacaan sholawat hamba ini ya Allah, semoga Engkau beri hamba keselamatan. Ya Allah, Engkau jauhkan semua penyakit yang mewabah ini ya Allah. Tuh begitu, Pak. Ini namanya pasrah. Hadis yang nomor 3. Asal itu adapun hadis yang ketiga di babil yakin wa tawakal an Ibni Abbas. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu aidan juga. Qala, beliau berkata, hasbunallah, hasbuna, cukup bagi kami, Allahu Allah, wa ni'mal wakil, sebaik-baiknya penolong. Nah, ini nih, Pak. Hasbunallah wa ni'mal maula. Terus hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal maula wa ni'man. Nah, ini lengkapnya. Hasbuna, cukup bagi kami Allahu Allah. Ni'mal maula, sebaik-baiknya tempat berserah diri. Ya tak? Tempat berserah diri. Terus wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nih, penolong, sebaik-baiknya penolong. Itu jenengan baca, ya. Qala, beliau berkata, pada ini kalimah. Qala, telah berkata pada ini doa. Siapa? Ibrahimu, Nabiullah Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, hina ulqiya, ketika dilemparkan finnari, ke dalam api. Ini ternyata doa yang diucapkan oleh Nabiullah Ibrahim ketika dilempar ke api. Ulqiya itu dilempar. Jadi dikisahkan Nabiullah Ibrahim ini sebentar lagi mau Idul Adha. Kisahnya nggak jauh dari Nabiullah Ibrahim, seorang nabi kekasih Allah, Khalilullah, seorang nabi yang mempunyai predikat nomor
paling mulia nomor 2 setelah kanjeng Nabi. Nabiullah Ibrahim ketika beliau lahir, ya, itu ada aturan dari pemerintah Namrud. Pokoknya ini hampir mirip dengan kisah Fir'aun. Pokoknya kalau ada anak laki-laki yang lahir, ya memang karena menurut dukun-dukunnya, menurut penasehat-penasehatnya Namrud itu ngomong, ada anak laki-laki yang akan lahir dan dia akan besar, akan mengalahkan sampeyan raja. Makanya ada aturan, siapapun yang lahir anaknya laki-laki harus disembelih, harus dibunuh. Ini hampir kayak Nabi Musa sama Fir'aun. Si Azar sama istrinya, Azar itu bapaknya Nabi Ibrahim. Ini istrinya lagi hamil, pusing. Ya Allah, ini kalau lahir kepriwe ini, ya, betul lahir malam-malam. Setelah lahir, kalau Nabi Musa dilemparkan ke Sungai Nil, ditaruh di Sungai Nil, ya. Kalau Nabi Ibrahim itu ditaruhnya di gua, di hutan yang jauh. Di situ ada gua, ditaruh di gua, Pak. Bayi. Sambil dipasrahkan. Tapi Azar ini namanya gak percaya sama Allah, dia pembuat patung. Tapi pokoknya diserahkan aja, dia total pasrah. Makanya pasrahnya orang yang muslim sama non muslim itu bisa diterima oleh Allah. Terutama pasrahnya orang dolim. Hati-hati sama orang dolim, Pak. Sampean jangan suka dolimin orang, walaupun dia orang kafir. Ittaqu da'watal madlumi walau kana kafiran. Takutlah kalian pada doanya orang yang zalim, yang terdolimi. Ittaqu da'watal madlumi walau kana walaupun dia kafir. Hati-hati. Kalau dia orang walaupun dia kafir didolimin terus, kalau sampai berdoa kepada Allah, maka ini doa bisa diterima oleh Allah. Termasuk Azar nih, pasrah. Mungkin pasrahnya, wahai yang menciptakan bumi ini, mungkin begitu. Saya pasrahkan anak saya ini kepada engkau. Duk. Nabi Ibrahim ditaruh di gua, masih kecil, masih bayi. Siapa yang ngasih makan, wallahu a'lam. Ini kisahnya banyak macam-macam. Tapi intinya Nabiullah Ibrahim di hutan, Pak. Ya kadang-kadang bapaknya nengokin ngasih apa gitu, tetapi jarang-jarang. Tapi Nabiullah Ibrahim ini ada yang ngasih makan atas perintah Allah. Ada yang bilang kalau monyet mau nanti jadinya Tarsan lagi. Tarsan itu monyet ya, yang ngasih, yang hidupin. Gorila. Ya, monyet juga dia, bangsanya monyet dia. Ini berarti kelihatannya Tarsan itu ngikutin Nabi Ibrahim ini ceritanya, ya kan? Ini akhirnya Nabiullah Ibrahim gede, ya, gede. Habis remaja dia turun gunung. Heran. Ketika Nabi Ibrahim itu waktu masih rebanja nyampe ke kampung itu heran, Pak. Herannya apa? Di depan rumah-rumah itu banyak patung. Patungnya banyak. Di samping itu ada tempat ibadah yang gede, suatu gedung khusus tempat ibadah. Kalau orang Islam ya muslim, masjid gitu. Ini ada tempat ibadah khusus, tapi ada memang setiap rumah itu punya patung. Ada yang kecil, ada yang gede, tergantung. Kalau kaya ya gede, kalau orangnya miskin ya kecil. Gantung uang lah begitu. Kelihatannya kalau patungnya kecil, orang miskin nih begitu, ya tak? Singkat cerita, apaan ini? Disembah-sembah. Terus dia pulang. Dia udah tahu ini bapaknya gitu, pulang. Lebih kaget lagi, ternyata yang bikin patung itu bapaknya. Ini kok disembah ini? Ini kan belum tahu Tuhan. Nabi Ibrahim belum tahu Tuhan juga. Ini kok Tuhan kok banyak banget gitu, ya.
Bahkan memang Namrud itu sendiri ngaku Tuhan waktu itu, Pak, di samping patung-patung itu. Singkat cerita, di sana itu ada kebiasaan Namrud dan umatnya, Namrud dan kaumnya dan rakyatnya itu setiap tahun tak apa itu mereka pergi plesir bersenang-senang ke suatu tempat plesir. Jadi itu kayak semacam ritual dah. Pokoknya semua orang kampung keluar dari Namrud dan kaumnya, ya, umat Namrud dan rakyatnya. Ini punya kebiasaan setiap tahun itu keluar plesiran. Nah, sehingga kampung itu kosong. Hampir 95% keluar, kecuali yang udah aki-aki gitu, kecuali yang udah aki-aki. Di saat kosong kampung itu, maka Nabi Ibrahim dihancurkan itu semua patung di depan rumah-rumah. Dia pakai kapak hancurin, hancur semuanya. Ada yang melihat ya, aki-aki tadi yang nggak ikut plesir tadi, dia datang juga ke tempat ibadahnya yang gede tadi, hancurin semua. Nabi Ibrahim itu kekuatannya luar biasa loh. Pokoknya kayak Tarsan aja pokoknya. Kuat. Tarsan kuat kan? Makanya kayak Samson itu sebenarnya ngambil dari Samson itu. Samson itu dari Samson, Pak, kisahnya. Orang yang mempunyai kekuatan di zaman Bani Israel gitu loh. Udah, kita nggak bahas tentang Samson. Ini Tarsan, ini Nabi Ibrahim juga. Ibrahim remaja ini juga kuat, Pak. Makanya dengan kapaknya dihantamnya hancur semuanya. Tinggal patung yang paling gede, dibiarin. Terus kampaknya ini gantelin, plek, begitu. Nah, terus dia pulang tidur, santai dia, wes. Habis itu balik, ini orang-orang kampung udah balik ini, kaget. Rumah-rumah mereka ini, patung-patung mereka, pada hancur semuanya. Lebih parah lagi, raja kaget lagi karena tempat ibadahnya ini dilihatnya. Kan tadinya penasaran nih patung-patung yang di depan rumah-rumah kepada hancur nih, ya kan? Dia masuk ke tempat yang untuk menyimpan patung-patung banyak yang gede-gede tadi, dia masuk kaget, hancur semuanya. Ini ulahnya siapa ini? Beranglah Namrud. Orang-orang yang preman-premannya juga marah semuanya nih. Terus ada yang ngasih tahu, dicek itu Ibrahim, yang nggak ngikut tadi. Tahu itu ulahnya Ibrahim itu. Habis itu Namrud marah besar, dipanggillah Ibrahim remaja. Dipanggil, Ibrahim, Namrud. Ini saya bahasa biasa aja ya. Apa benar kamu yang menghancurkan ini patung-patung di kampung kita ini? Termasuk di tempat-tempat ibadah ini, Tuhan-Tuhan kita kamu hancurkan ya? Kata siapa? Raja maksudnya. Ada buktinya, ada yang ngomong begitu. Di samping itu kalau semua orang pada nyembah, kamu sendiri gak nyembah. Curiga saya, kamu pasti. Raja aja itu praduga tak bersalah ini. Itu tuh rajanya patung, kata dia. Rajanya patung tuh yang membunuh teman-temannya. Mungkin diresek kali kelihatan yang lain tuh. Marah rajanya patung. Apa kata Namrud? Kamu jangan gila, masa patung bisa ngancurin yang lain? Emang dia hidup? Langsung disekak ster. Tuh, udah tahu kagak hidup, ya kan? Disembah ya apa sampeyan? Langsung. Yang lain itu kan ikut ngukumin, Pak, ya kan? Langsung mikir, ya juga ya, kita stres juga nih, nyembah patung kagak hidup, barang mati, masa kita sembah? Ini yang lain udah pada ragu ini, Pak. Bener juga ya Ibrahim itu.
Tapi kadang-kadang benci Pak. Ini penggawa-penggawa kerajaan yang lain udah pada benci betul, nggak mau tersaingin istilahnya. Preman-preman juga udah benci. Nabi Ibrahim akhirnya sepakat untuk dihukum mati. Gitu. Dihukum mati caranya bagaimana? Dilempar ke api. Semua penduduk kampung nyari kayu bakar sampai kayu bakar itu menggunung, banyak saking banyaknya. Kemudian dibakar. Ini Nabi Ibrahim itu makanya nggak ditaruh, dilempar pakai ketepel begitu Pak. Pas di tengah-tengah, itu Nabi Ibrahim kan kuat Pak. Masya Allah, orang-orang pada bersorak-sorak, oh, mati kok Ibrahim, mati. Kisah singkat cerita, itu kan nunggu api kan lama Pak. Mungkin Amr rokok dulu nih. Oh, lama banget, syukurin nih, syukurin, matilah kamu Hem, katanya. Apa yang terjadi setelah tumpukan kayu banyak itu habis? Itu kan di tanah lapang yang besar begitu, habis. Arengnya juga banyak Pak, arengnya itu loh, banyak. Oh, dilihatin semua kosong. Saya pengen tahu ini jasadnya Ibrahim itu kayak apa hitamnya, pengen tahu aja. Nggak taunya tiba-tiba di tengah-tengah kudukan itu ada yang bergerak-gerak, bangun. Masya Allah, Ibrahim kelihatan tampan tambah. Tak sedikit pun apa nih ngarani? Kulitnya yang terbakar sedikit pun. Tuh kehendaknya Gusti Allah. Karena apa? Ketika Nabiullah Ibrahim mau dilemparkan ke api tadi, doanya tadi hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wus. Bahkan dikisahkan di dalam kitab lain, malaikat Jibril ngomong, "Him." Ini dalam kitab lain, saya lupa. Dalam kitab jadi diceritakan Yai itu. Kiai itu cerita Nabi Ibrahim itu diomongin begini, kamu minta apa, doa apa kek, minta apa gitu. Udahlah, saya udah serah diri kepada Allah saja, katanya begitu. Saya gak minta apa-apa, yang penting Allah juga ada tahu ini mah. Begitu Pak. Makanya Bapak suatu saat kalau dalam keadaan terjepit betul-betul, ini doa bisa Bapak pakai. Apa tadi? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Insya Allah Bapak selamat. Contoh kecil, lagi naik motor ya, lagi naik motor, depan ada truk. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Praktek, tapi ini jangan ditantang maksudnya kalau terjepit betul-betul. Karena saya benar-benar dapat cerita, senior saya pesantren itu, ini kalau nggak Pak Habib sama Pak Sueb dari Babat, bener ini cerita naik sepeda. Ya kan, pesantren dulu sepeda aja bagus, setelah motor nggak ada, sepeda. Itu kan turunan dari apa namanya? Dari jembatan Widang. Menghubungkan antara Widang sampai Babat itu kan ada jembatan yang dulu ambruk itu loh, ya tahu, yang Bapak kalau orang Jawa Timur tahu. Itu kan turun Pak, ya Allah, itu dipakai. Tapi itu beliau kalau nggak salah cuma bilang Allah gitu doang. Itu bis harusnya kan tengah-tengah bis nih, dus gitu. Nggak tahunya selamat Pak. Karena apa? Tawakal. Gitu. Tapi ini bukan terus dicoba-coba. Nanti sengaja lagi ada bis. Allah yang mati tenanan sampai. Maksudnya kalau dalam kondisi terpepet, ini bisa Bapak baca ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil.
ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa qala, dan telah berkata pada ini doa siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qina qalu, ketika beliau dikatakan, mereka berkata, qina qalu, ketika mereka berkata, orang-orang kafir berkata, innan nasa, sesungguhnya manusia, qad jama'u, manusia di sini adalah kafir Quraisy. Qad jama'u, telah sungguh mereka telah berkumpul lakum, untuk menyerang kalian. Fahsyau, maka takutlah gum pada mereka. Fazata, maka bertambah gum pada mereka imanan, iman mereka. Wa qalu, dan mereka berkata, para sahabat berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Sebenarnya yang paling pendek yang ini doang, Pak. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini doa, ya. Kalau bisa, kalau baca doa-doa seperti ini, di samping karena Allah, ya, usahakan ganjil, ya, 7, kalau enggak 11, kalau enggak 21, kalau enggak 33, 41, gitu. Insya Allah, Pak, insya Allah. Terutama kalau dalam keadaan terancam, Nah, sebenarnya kalau doa-doa ini saya kasih saya kasih rahasia ini, ya. Bapak itu bisa mengamalkan apapun bentuk doa, ya. Mewiridkan suatu doa apapun, Bapak rutinkan. Entah apa sajalah, sholawat juga sholawat apa saja. Suatu saat kalau Bapak dalam keadaan terjepit, itu doa jenengan bisa pakai, karena udah numpuk. Istilahnya ini apa nih, pisau ini udah diasah terus, udah tajam, ya, belum pernah dipakai. Nah, suatu saat Bapak butuh, ini betul-betul tajam. Lah kalau Bapak nggak pernah diwirid ini, nggak pernah dikir ini, tiba pakai begini, ya kagak. Punya aja belum, ya kan? Mana saya kok nggak ini? Kenapa orang-orang itu dulu wali-wali dulu kok sakti-sakti? Karena ada satu kalimat yang didawamkan, Pak. Didawamkan. Ada yang wali ini sakit, Mas Aceh sakit, Mas Aceh sakit, Pak Aceh tadi, Pak Aceh ya sakit apa? Itu kok pakai koyok segala ya. Berapa hari udah pada nengok, Pak Aceh tadi ya? Pak Aceh Bapak Irfan? Pak Aceh Bapak Irfan? Pak Aceh? Kembali ke bahasa saya, ya. Jadi ini Bapak asah, orang wali-wali dulu amalannya bismillah, bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillahirrahmanirrahim. Ada yang sampai 1000 kali gitu, ya. Bapak kan pernah bisa melihat kan buku Fadilah Bismillah, Fadilah Sholawat, Fadilah La ilaha illallah, kan begitu tak? Itu, Pak, kalau wali dulu dibaca bismillah 1000 kali gitu, itu udah tajam betul. Makanya ketika suatu waktu dipakai tajam betul. Cukup bismillahirrahmanirrahim, jalan ke air bisa. Bismillahirrahmanirrahim, celing hilang. Sampean bismillahirrahmanirrahim celing, tetap kuno-kuno baik, ya kan? Enggak pernah ngamalin. Karena apa? Ini loh, Pak, semua amalan itu dilakukan terus-menerus, terus yakin dengan amalan itu. Gitu, ya. Makanya amalan itu gak harus banyak-banyak, gak harus banyak-banyak. Yang penting jenengan itu rutin membacanya, ya. Silahkan apa saja. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Baca terus. Suatu saat jenengan kepepet, jenengan bisa pakai itu. Gimana cara makainya? Ini saya kasih tahu. Ya Allah, kalau sekiranya
hamba itu selama ini mendawamkan baca alhamdulillah habis sholat 100 kali nih. Kalau memang itu ada barokahnya, ada pahalanya, ya Allah, karena Engkau, hamba mohon masalah hamba ini Engkau selesaikan, gitu. Pakai bisa, ya. Ini aja nggak pernah ngamalin, dipakai melulu, apalagi nggak pernah doa doang, minta melulu, nggak pernah nggak diijabah gitu, ya. Wes, rawa telah meriwayatkan pada ini hadis Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa fi riwayatin dalam suatu riwayat lagu an Ibni Abbas, ya, milik Ibni Abbas radhiyallahu anhu maqala, beliau berkata kana akhir qauli Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, adalah akhir ucapan Nabiullah Ibrahim sallallahu alaihi wasallam hina ulqiya finnar, ketika dilemparkan ke api. Ternyata bukan hasbunallah tapi hasbiyallah wa ni'mal wakil. Itu podo wae. Kalau hasbiyallah itu untuk diri sendiri, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kalau hasbunallah wa ni'mal wakil berarti untuk banyak. Lindungilah kami, gitu. Kan aneh. Di sini ada Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Ada Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Yang benar mana? Dua-duanya benar. Yang nggak benar itu yang nggak baca. Yang nggak benar lagi yang nyalain. Yang nggak benar lagi yang berantem gara-gara nama nih. Itu lebih parah lagi. Yang bener nih, yang bener nah. Wah, ini kagak beres. Mau ni. Yang penting jangan Allahumma ajir Nina. Ya, itu juga salah kalau Nina mah. Oh, jadi Nina. Nah, ada juga kan ketika tahlil ada sebelum baca apa? Ya Allah. Kalau Pak Widodo hasbi Allah wa ni'mal wakil, hasbunallah. Hasbunallah. Biar kena semuanya. Kalau kita baca hasbunallah berarti kita keluarga semua kena. Gitu, ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man. Nah, dibaca itu, Pak. Ini kan dalam satu riwayat. Terus yang sahih yang mana? Ya ini hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini riwayat wa fi riwayat dalam satu riwayat yang lain, gitu maksudnya, ya. Tuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mantep. Ada yang nggak ngopi nggak nih? Ada yang ngopi? Ada yang ngopi? Jadi ngopi. Kenapa? Nggak kuat? Oh, nggak bisa tidur, bagus lah. Dikir gitu. Itu bagi yang dikir. Rata-rata nggak bisa tidur ngapain? WA. Hadis yang keempat, Ar-Rabi'u, adapun hadis yang keempat, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, atau bernama Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu an. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau berkata, yadkhulu, akan masuk al jannata, surga, aqwamun, suatu kaum. Suatu kaum. Kaum itu satu orang, satu
Kalau satu per rojulun, kalau udah rijalun, ya kan? Aqwamun berarti udah banyak orang, di atas 10-an kaum. Berarti banyak udah. Kalau cuma kaumun satu, kalau aqwamun beberapa kaum, beberapa kaum. Yadkhulu akan masuk al jannata surga aqwamun beberapa kaum atau kaum-kaum afidatuhum di mana hati mereka mithlu afidatit thairi sama dengan hatinya burung. Rawa telah meriwayatkanku pada ini hadis Muslimun, Imam Muslim. Kila dikatakan maknahu, adapun maknanya mutawakkiluna, yaitu mereka yang bertawakal. Wakila ada yang mengatakan adakil qulubuhum, adapun hati mereka raqiqatun, lembut, halus. Kaum-kaum itu akan masuk surga kalau hati mereka seperti hatinya burung. Maksudnya apa? Burung itu, Pak. Burung. Burung itu setiap hari ada nggak yang burung nganggur, Pak? Nanya nih, kecuali burung sakit loh. Karena burung sakit mungkin dia nganggur, dia istirahat dulu. Tapi ada nggak burung nganggur? Menurut cerita burung itu nggak ada yang nganggur. Setiap hari burung itu dia akan berangkat pagi, pulang sore. Ya, artinya apa? Dia senantiasa berusaha, itu burung. Kagak diem bae. Yang kedua, hati seperti burung. Burung itu nggak serakah. Burung itu nggak ada yang serakah. Misalnya burung terbang nih, ketemu juwet. Juwet, tahu nggak juwet? Juwet itu apa ya? Bahasa Indonesianya apa juwet? Apa Mas Rangga juwet? Apa ya juwet ya? Juwet itu yang itu loh, yang apa? Yang hitam seperti anggur tapi bukan anggur. Juwet toh? Duet. Pakai D. Oh, jadi duet jadinya. Pakai J itu ya? D. Jamblang itu jamblang. Tapi kalau Jawa Timur tuh juwet. Bahasa Indonesianya apa? Jamblang. Perasaan juga gak jamblang. Bahasa Indonesianya ada itu apa? Ini burung pergi ngelihat juwet jamblang tadi, banyak. Gak ada kepikiran kemudian itu terus beli kresek gitu. Itu burung beli kresek langsung diambilin banyak dibawa. Gak ada. Dia cuma secukupnya saja dia. Makan dia 1, 2, 3 sampai kenyang. Udah. Dan enaknya sih, ini si burung ini kalau dia punya anak kecil, dia bawa hanya secukupnya untuk anaknya doang. Gak mungkin dia terus bawa tadi kresek tadi dibawa semuanya. Wah, besok biar saya nggak datang lagi nih. Biar nanti burung-burung yang lain, nanti besok dihabisin burung-burung yang lain. Kagak. Dia cuma hanya baca sekenyangnya, terus dia bawa cuma 1, 2 itu untuk anaknya. Gak ada kepikiran untuk mengumpulkan juwet tadi. Walaupun nih, punten nih Pak, ya, misalnya pohon juwet tadi, jamblang tadi ya, dekat rumahnya dia nggak mungkin dia ambil ditaruh di rumahnya, tidak ada begitu, gak ada. Saya nggak tahu juga, tapi kelihatannya nggak ada. Pernah nggak jumpain bapak itu susoh itu di dalam susoh itu banyak juwet? Nggak ada kan? Nggak ada.